Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di hari Selasa ini berjumpa lagi dengan Ibu ya, Bu Yeni Arunisa, dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pertemuan kali ini kita pertemuan yang ketiga di materi bab 3. Nah, ini judulnya tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita laksanakan terlebih dahulu adalah adab berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ayo mari kita mulai berdoa. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai, mudah-mudahan pada hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi. Dari tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan secara baik. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini, jadi siswa harus memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Di sini ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Itu tentang demokrasi Pancasila. Selanjutnya, apa itu mufakat? Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Ini tentang mufakat. Dari pengertian mufakat, kita ke slide berikutnya. Masih lanjutan materi. Adanya musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Yang A, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kan ini berdasarkan dari Pancasila ya. Sila keberapa asas musyawarah dan mufakat itu terdapat dalam sila keempat. Nah, yang kedua atau yang B, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Nah, ini juga berdasarkan sila keempat ya. Yang C, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. Ini yang ketiga. Dan selanjutnya yang keempat atau yang D, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini yang bagian D. Dan sedangkan yang E, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini 4 dari asas musyawarah mufakat yang harus berpangkalkan dengan tolak ukur tersebut. Dari musyawarah mufakat ini kita lanjut ke materi.
Di sini ada sebuah tabel ya. Perhatikan tabel di bawah ini sebagai perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Sekarang kita lihat di sini ya, ada perbandingannya. Yang pertama ada demokrasi Pancasila, yang kedua ada demokrasi liberal, dan ketiga demokrasi sosialis. Nah, yang pertama, yang nomor 1, demokrasi Pancasila. Perbandingannya, kalau demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Itu demokrasi Pancasila. Sedangkan demokrasi liberalnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Sedangkan kalau demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, kalau untuk demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Kalau demokrasi liberalnya, keputusan diambil dengan suara terbanyak ya. Terus yang demokrasi sosialisnya, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Nah, selanjutnya yang nomor 3 untuk demokrasi Pancasila. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Kalau berdasarkan demokrasi liberalnya, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Terus kalau demokrasi sosialisnya tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini demokrasi sosialisnya. Nah, sedangkan yang keempat, demokrasi Pancasilanya tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kalau yang keempat, demokrasi liberalnya, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Dan kalau demokrasi sosialisnya, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Itu perbandingan antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Dari perbandingan ini, kita ke slide berikutnya. Masih ada lanjutan materi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa ini secara langsung dari rakyat ya. Nah, selanjutnya dengan demikian wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Jadi pemilihan umum itu secara langsung ya dari rakyat ya, bukan oleh lembaga perwakilan rakyatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Kalau yang tadi langsung ya, kalau yang ini contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Nah, wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Ini maksudnya kalau DPR, DPD, dan DPRD ini pemilihannya langsung ya melalui pemilihan umum. Nah, jadi kalau demokrasi tidak langsung, jadi seperti lembaga perwakilan rakyat bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyatnya dalam sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini ada peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dapat dilihat dari cara berikut. Yang A, pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilu yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang C atau yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD
berdasarkan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang D, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Ini sudah terdapat dalam landasan hukumnya yaitu pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang E atau yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, itulah peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dari peranan rakyat kita ke jadi materi untuk pertemuan yang ketiga ini lebih banyak ya, karena Bu Yeni pengen menghabiskan materi di bab 3 ini karena waktu kita sudah mepet sekali, karena di bulan Desember kita harus sudah pelaksanaan semester ganjilnya. Jadi materi bab 3 ini adalah materi terakhir, tapi masih ada satu pertemuan lagi untuk di materi bab 3-nya. Oke, lanjut ke materi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sekarang ya. Sampai materi tentang peranan tadi, dari peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, sekarang kita lanjut masih tentang kepemilian umum nih. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung. Ada umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan jurdil. Ya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Menyatakan bahwa pemilihan umum anggotanya DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Kita lihat asas-asasnya. A. Ada asas langsung. Apa itu langsung? Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Tuh, kalau memang nanti kalian kalau sudah lulus sekolah nih, kalian punya hak untuk melakukan pemilihan umum atau pemilu ya. Nah, kalian berarti mempunyai asas yang pertama yaitu asas langsung ya. Jadi itu hak kalian untuk memberikan suara kalian secara langsung ya, sesuai dengan hati nurani kalian, bukan karena paksaan orang lain ya. Kayak misalnya seperti pemilihan presiden ya, sesuai dengan hati nurani kalian, bukan tanpa perantara. Yang kedua asasnya atau yang B, umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya, tanpa pengecualian ya. Jadi yang punya hak untuk memberikan pemilu ya, tanpa melihat dari jenis kelaminnya, sukunya, agamanya, rasnya, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga, asasnya bebas. Bebas ini memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya yang D, rahasia. Ya, asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun ya. Jadi sifatnya asasnya rahasia. Selanjutnya jujur. Jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih
serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang F, adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Ya. Itu tadi asas dari pemilu atau pemilihan umum. Nah, di sini ada gambar nih. Perhatikan gambar di samping ini. Ini di sini gambar ini adalah menunjukkan dari warga negara Indonesia sedang melaksanakan pemilihan umum atau pemilu ya. Memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat. Maksud dari gambar tersebut. Oke, materi kita selesai untuk di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kelas 9 semuanya ya. Dari kelas 9A sampai dengan kelas 9K. Nah, untuk di pertemuan yang ketiga ini Bu Yani tidak memberikan latihan. Tetapi materi ini dijadikan literasi oleh kalian. Bukannya ditulis ya atau bukannya dicatat. Tapi dibaca dan disimak. Walaupun tidak ada latihan dan tidak ada tugas hari ini. Kenapa Bu Yani tidak memberikan tugas? Karena tugas-tugas yang sebelumnya aja belum selesai kalian kerjakan. Jadi tugas-tugasnya yang sudah pernah Ibu kirimkan ke kalian, silakan kalian kerjakan untuk melengkapi nilai-nilai harian yang kurang. Oke? Paham? Jadi untuk pertemuan yang ketiga di materi bab 3 Ibu tidak memberikan latihan soal. Tetapi materi hari ini dijadikan literasi oleh kalian. Tolong disimak videonya dan PPT-nya dibaca oleh kalian ya. Oke, itu saja yang Bu Yani sampaikan. Mudah-mudahan apa yang materinya disampaikan oleh Bu Yani bisa bermanfaat oleh kalian semuanya ya. Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya protokol kesehatannya. Ya, ini protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan dan menghindari makan bersama. Oke, itu saja.